Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara yang terkasih? Sudah 1 bulan lebih kita melakukan apa yang disebut social distancing, yaitu tidak berkumpul, tidak ramai-ramai, tidak ada pertemuan secara fisik, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui internet. Seorang ibu bertanya kepada saya ketika saya memberikan anggur perjamuan kudus dan juga roti. Dia tanya kepada saya begini, Pak Budi, kapan kita bisa ibadah bersama lagi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pertanyaan itu saya menangkap ada kerinduan yang besar untuk berjemaah, untuk bersekutu bersama. Ya, saya katakan, AI tunggu dulu ya, nanti saya kabari. Mengapa demikian? Saya pikir akhir Maret ini kita bisa ibadah bersama. Ternyata tidak bisa. Akhir April ini juga saya pikir mungkin wabah ini bisa berhenti. Ternyata juga ini sudah akhir bulan April. Jadi saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita tetap beribadah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita angkat pujian, kita naikkan syukur kepada Tuhan, kepada Yesus. Baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik, Tuhan itu baik. Dan untuk kebaikan Tuhan, seperti ombak yang menuju tepi pantai, demikian pula kebaikan Tuhan di dalam hidup kita tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya. Kunaikkan syukur padamu Yesus. Mari saya ajak bernyanyi bersama. Kunaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Satu kali lagi. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kepadamu. Dalam keadaan apapun, Engkau selalu mengasihi kami, melimpahi kami dengan berkat dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa. Tuhan sertai, Tuhan berkati.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang terkasih, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 dan 23. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 dan 23. Izinkan saya untuk membacakan kepada kita semua. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah Allah yang tidak dikenal. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menemukan bagaimana Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki visi, sekaligus juga adalah seorang yang visioner. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam menjalankan misinya, ketika dia di Athena, beliau menemukan satu data yang menarik, satu fakta yang menarik. Di sana dia menemukan ihwal sebuah mezbah yang sangat unik. Kenapa unik? Karena mezbah itu diperuntukkan sebagai objek penyembahan. Dan biasanya mezbah itu objek penyembahan itu memiliki nama. Betul, ada namanya. Namanya adalah kepada Allah yang tidak dikenal. Dan menurut tradisi yang berkembang, mezbah itu didirikan karena di tahun 430 sebelum Masehi, Athena juga mengalami wabah. Wabah ini terjadi selama perang Peloponnesia pada era Yunani kuno. Dan wabah ini melintasi Libya, Ethiopia, dan Mesir, dan melewati tembok Athena. Dan waktu itu pasukan Sparta mengepung pasukan Yunani. Dan tertulis di dalam jurnal Mount Sinai, sebuah jurnal yang berkaitan dengan kedokteran. Di situ dikatakan dalam 3 tahun wabah itu menginfeksi penduduknya sekitar 70.000 sampai 100.000 orang, atau sekitar 25% dari populasi kota. Gejalanya meliputi demam, haus tenggorokan dan lidah berdarah, kulit merah dan lesu. Bisa diduga ketika pandemik ini berlangsung, ada upaya-upaya yang secara manusiawi dilakukan. Tetapi ketika manusia tidak berdaya, akhirnya mereka mencari kepada ilah mereka, meminta pertolongan kepada dewa-dewa mereka. Namun pandemik ini tidak berhenti. Lalu ada salah seorang anggota dari Dewan Areopagus ini mengatakan, jangan-jangan ada satu ilah yang luput kita sembah. Maka kemudian diusulkan dibangun sebuah mezbah kepada Allah yang tidak kami kenal. Dan menurut tradisi, setelah diberikan persembahan, wabah yang berlangsung selama 3 tahun itu, wabah yang memakan 1/4 penduduk Yunani, berhenti kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian ketika Rasul Paulus tiba di sana, rupanya mezbah itu masih dipelihara, masih dijaga, masih diberikan persembahan. Dan ini yang menarik, Paulus menjadikannya sebagai pivot atau titik pijak di dalam pemberitaan Injilnya. Kepada Allah yang tidak dikenal, itulah
yang Rasul Paulus katakan, kami beritakan. Lalu dari sini apakah mutiara rohani yang bisa kita ambil? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama dan terutama, perlunya untuk mendirikan sebuah mesbah penyembahan kepada Allah. Dari contoh wabah di Yunani ini, menggugah kesadaran kepada kita untuk kembali menyembah dan hidup dalam penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu, saya melihat di medsos adanya kesadaran beberapa orang yang untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan dan mengangkat tangannya kepada Tuhan agar Tuhan turun tangan, agar Tuhan memberikan kemurahan, melepaskan kita dari wabah penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, kita mengenal Allah yang tidak dikenal itu. Jikalau mereka tidak mengenal Allah, tetapi kemudian ketika mereka menyembah dan Tuhan bermurah hati, apalagi kepada kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdoa kepada Allah yang tidak dikenal itu beda loh dengan berdoa kepada Allah yang kita kenal. Ya, kita mengenal Allah, kita tahu namanya, yaitu Yesus. Seharusnya, seyogianya, kita yang sudah mengenal Dia, seharusnya penyembahan kita lebih dalam lagi, lebih intens lagi, dan lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, kita sudah berdoa. Kok wabahnya belum berhenti, Pak? Betul, kita sudah berdoa. Dan biarlah kita mempercayakan doa kita kepada Tuhan yang kita kenal ini. Biarlah Dia menjawab sesuai dengan kehendaknya dan kedaulatannya serta waktunya. Jadi di sini kita bisa belajar untuk percaya bahwa Tuhan pun rindu mengabulkan doa kita. Seperti Bapa rindu mengabulkan doa anaknya. Dan terakhir, biarlah semua kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita menyadari betapa kecilnya, betapa rapuhnya, betapa ringkihnya hidup kita. Biarlah kesadaran yang sedemikian ini akan membentuk kerendahan hati dan kesalahan yang sejati. Kita sudah berdoa. Biarlah kita percayakan kepada Tuhan yang sudah mendengar doa kita. Kita nantikan pertolongan Tuhan sambil terus introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran? Akhir kata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam persekutuan, di dalam pokok doa, marilah kita mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu di rumah saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam beberapa pokok doa. Mari kita berdoa pertama-tama untuk dokter, untuk perawat dan tenaga paramedis, agar mereka dilindungi sehingga tidak tertular. Istri saya pernah bilang, "Koh, lu tahu gak Koh? Medis, para tenaga medis dan dokter itu mereka pakai pampers." Satu data yang kecil. Kenapa demikian? Kenapa mereka harus pakai pampers? Karena masalahnya APD, alat pelindung diri itu ketika hanya bisa dipakai satu kali kemudian dibuang. Betapa tidak nyamannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu perlu kita berdoa bagi mereka yang ada di garis depan di dalam perang melawan wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan dokter, tenaga medis. Mereka sudah tidak bertemu dengan anak-anak mereka, tidak bertemu dengan orang yang mereka kasih, bahkan sejak Januari ini. Karena itu Tuhan tolong mereka. Kami berdoa, kami bersatu hati meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah dokter-dokter kami. Cukuplah sudah banyak korban yang sudah bergelimpangan. Tuhan kasihanilah, Tuhan tolong. Pokok doa yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk mereka yang seringkali bisa dikatakan terlupakan. Siapa?
yaitu para pengusaha, kelompok yang tidak mendapat perhatian dan mengalami dilematis. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, mereka pun juga terdampak. Tetapi dari atas ditekan untuk tidak boleh melakukan PHK. Dari bawah mereka juga ditekan. Dan dalam kondisi demikian, mari kita berdoa. Khususnya untuk jemaat kita yang mengambil peran sebagai pengusaha. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pengusaha-pengusaha Kristen. Kami menyerahkan pengusaha di gereja kami. Ya Bapak, betapa tertekannya mereka. Kami berdoa agar mereka tidak gelap mata. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka. Dan Tuhan berikan ketangguhan. Yang terutama ya Bapak, biarlah mereka bisa melihat tangan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa agar wabah COVID-19 ini berlalu sesegera mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk COVID-19 ini. Kasihanilah kami. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Seringkali kami mengabaikan Tuhan. Seringkali kami mengabaikan sesama kami. Dan biarlah kami boleh belajar dari masalah ini. Tuhan tolong hentikan. Biar Engkau boleh menghentikan dengan kuasa-Mu. Seperti Engkau menghentikan badai di tengah laut di berau. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita.